Mana anak kelas 12 keperawatan, apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi pelajaran PPD. Hari ini kita akan belajar tentang kanker paru-paru. Sebelumnya sudah mandi, pakai baju yang rapi dan sarapan, sholat duha. Dan kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya anak-anak. Kanker paru-paru. Nah, apa itu kanker paru-paru? Adalah suatu kondisi di mana sel-sel tumbuh secara tidak terkendali di dalam paru-paru. Paru-paru itu adalah organ yang berfungsi untuk menyebarkan oksigen ke dalam darah saat menghirup nafas dan membuang karbon dioksida saat menghela nafas. Nah, kanker paru-paru ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi akibat kanker di dunia. Jadi harus hati-hati ya. Nah, ini kira-kira gambarannya kanker paru-paru ini yang ada tulisannya cancerous mass. Nah, ini ada masa kanker. Ada masa kanker ini ya, kelihatan di sini ada sesuatu yang tidak normal di paru-parunya. Oke. Nah, ini gambarannya. Kalau di ronsen nanti akan kelihatan seperti ini, ada sesuatu yang tidak normal di paru-paru, akan kelihatan massa ya. Oke, next, etiologi atau penyebabnya. Menurut American Lung Association, siapapun bisa terkena kanker paru-paru. Kanker ini terjadi ketika sel-sel di paru bermutasi atau berubah. Nah, kebanyakan kasus dari kanker paru disebabkan karena rokok. Karena rokok mengandung 60 zat racun yang berbeda sehingga dapat menyebabkan kanker. Sampai sini paham ya? Kita lanjut di faktor resiko. Nah, siapa saja yang beresiko terkena kanker paru-paru? Nah, ini adalah perokok aktif dan pasif. Dia yang menghisap rokok dan kita yang tidak menghisap tapi kita terpapar oleh asap rokok itu juga beresiko. Lalu yang kedua adalah paparan gas radon, adalah gas alami dari pemecahan zat uranium di tanah, air, dan batuan. Paparan asbes ini biasa di pertambangan atau di pabrik, polusi udara, dan keturunan. Nah, kalau ada keturunan riwayat keluarga yang terkena kanker paru bisa jadi kita berisiko. Next, manifestasi klinis atau tanda gejalanya apa? Batuk terus-menerus, batuk darah, sering terserang infeksi paru, sering sesak nafas, kelelahan tanpa sebab, penurunan berat badan tanpa sebab, nyeri ketika batuk atau bernafas, jari tabu atau clapping finger, demam, sulit menelan, mengi itu suara nafas yang ngik-ngik itu ya, suara serak, bengkak pada wajah atau leher, dan nyeri pada dada. Ini adalah beberapa tanda gejala dari kanker paru-paru. Nah, pemeriksaannya apa kalau untuk kanker paru? Yang jelas ada foto ronsen, CT scan, dan biopsi jaringan. Biopsi itu mengambil sampel jaringan dari paru. Nah, di situ kan nanti akan kelihatan apakah jaringannya normal atau tidak. Di sini ya, dari ketika pemeriksaan tersebut dokter dapat menentukan jenis dan stadium kankernya. Lanjut, untuk pengobatan kanker paru itu apa? Nah, ini tergantung dari tipe kankernya dan kondisi tubuh secara umum. Pembedahan mengangkat kanker paru dapat dilakukan. Jika kondisi kesehatan penderita lemah, radioterapi dapat dilakukan untuk menghancurkan sel kanker. Jika kankernya sudah menyebar, pembedahan dan radioterapi tidak dapat dilakukan. Kemoterapi biasanya digunakan untuk kasus tersebut. Jadi kalau sel kankernya masih kecil belum menyebar, bisa dilakukan pembedahan. Kalau sudah mulai ganas lebih besar lagi, radioterapi atau terapi sinar untuk menghancurkan sel kanker. Tapi kalau sudah menyebar banyak, nah itu baru kemoterapi, berarti dimasukkan zat-zat kimia untuk menghancurkan sel kanker tersebut. Nah, bagaimana pencegahannya? Yang jelas cara terbaik untuk mencegah kanker paru adalah menghindari rokok dan asapnya. Dan riset juga membuktikan bahwa diet rendah lemak, tinggi serat, dan banyak mengkonsumsi sayur, buah, serta biji-bijian dapat menurunkan resiko kanker paru dan kanker lainnya. Dan yang pasti harus olahraga secara teratur. Nah, sekarang kita sampai di penugasan. Seperti biasa, jangan bosan ya, kalian membuat LP mind mapping dengan nama penyakit kanker paru-paru. Kalian kerjakan di buku LP, di foto tugasnya, lalu kirim ke Google Classroom-nya masing-masing. Bu Ika tunggu hari ini sampai pukul jam 3 sore. Format LP-nya sudah tahu ya.
Nah, yang sudah pernah dijelaskan dulu. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semangat belajar dan jaga kesehatan selalu ya. Tentukan masa depanmu mulai dari sekarang, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Semoga jadi anak sukses. Minta doa restu orang tua, semangat belajar dan rajin beribadah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.